Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah keadaan saya sehat walafiat. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Iya, hari ini Bu Rahayati akan melaksanakan praktek coaching ya. Iya, betul Eh, sekali. eh, Sebelum melakukan praktek coaching, rencana persiapannya Ibu sendiri itu bagaimanakah rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan buat rubrik penilaian dengan 3 kriteria. Yang pertama untuk mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah pemberdayaan dari coach tersebut. Oke, kompetensi coaching sendiri yang akan Ibu kembangkan itu seperti apa? Ya, ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari si coach tersebut. Gitu ya. Ini kan tadi ada 3 berarti ya, ada 3 kompetensi. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dilakukan observasi? Saya ingin secara spesifik itu menggali kompetensi dari si coach ini adalah menggali potensi dirinya. Bagaimana ia nanti mempunyai permasalahan, bisa ia membuat ide-ide baru yang segar yang akan dijalankan oleh si coach tersebut. Seperti itu. Oke, kalau begitu indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Jadi nanti setelah dari percakapan nanti ya, saya mengukur indikatornya itu dari rencana aksi yang coach sampaikan, juga nanti ada ide-ide dari si coach, ataupun juga mungkin dia berbagi saran atau ide dengan saya, seperti itu. Luar biasa, rencananya sudah sangat bagus. Semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Amin, terima kasih Bu Sumarni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahayati. Selamat siang, dan apa kabarnya nih Bu Devita? Siang, Bu Rahayati. Alhamdulillah, siang hari ini saya sehat. Bagaimana dengan Bu Rahayati sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Pada siang hari ini nih, terima kasih sudah berkenan datang ya. Kemarin di WA katanya Bu Devita ada yang ingin diobrolkan. Topik apa nih yang akan Bu Devita obrolkan pada siang hari ini? Gini, Bu Rahayati, tentunya saya datang kemari, saya akan sedikit bercerita. Saya ini memiliki permasalahan di kelas saya sendiri. Di sini saya memiliki murid yang dimana anak itu ketika dia masuk ke pembelajaran membaca, dia itu kebingungan. Ternyata saya itu melihat dia itu ketika dia mengenal huruf A, B, C, D, dia sudah paham, Bu. Tetapi kalau huruf-huruf akhir ya seperti M, W, X, Y, Z, itu anak tersebut masih kesulitan dalam memahami huruf tersebut. Sehingga merangkai kata pun anak itu kesulitan. Tetapi keunggulan dari anak tersebut, dia itu dalam menghitung angka, menghitung uang. Kan ada materi uang ya di kelas 3 Bu Rahayati, itu dia bisa. Tapi ketika dia mengerjakan matematika yang disajikan dengan soal cerita, dia merasa kesulitan di mana dia belum bisa membaca. Jadi ini anak ini sebenarnya kalau misalnya huruf awal itu sudah bisa, tapi untuk akhir itu bingung. Sedangkan dia kalau misalnya matematika sebenarnya bisa, tapi pada saat berhubungan dengan soal yang ada bacaannya, dia juga kesulitan. Seperti itu, betul? Iya, betul Bu Rahayati. Jadi dari obrolan kita nanti tujuan apa atau hasil apa yang ingin diharapkan oleh kita? Saya itu memiliki tujuan dan keinginan tentunya Bu Rahayati, di mana
saat ini kan sudah memasuki semester 2, sudah PTS selesai ya Bu Rahmawati. Nah, di mana kelas 3 ke kelas 4 itu ketika anak belum bisa membaca satu kalimat utuh, maka anak itu akan kesulitan di kelas selanjutnya 4, 5, dan 6, di mana materi-materi kelas 4, 5, dan 6 itu sudah semakin tinggi. Nah, di sini harapan saya anak tersebut ketika di tes semester 2 kenaikan besok sudah bisa memahami soal sendiri, di mana ketika anak itu sudah bisa memahami soal sendiri, maka dia sudah bisa membaca satu kalimat yang utuh. Jadi tujuannya nanti di akhir sesi pembicaraan kita ini Bu Devita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Devita rasakan, yaitu tentang murid tadi yang belum bisa membaca secara utuh ya, begitu? Betul. Baiklah, coba sebenarnya situasi dan kondisi kelas Bu Devita sekarang ini seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan? Ya, situasi di kelas yang saya ajar itu di mana memiliki murid 22 ya Bu Hayati. Tentunya satu anak tersebut itu yang belum bisa membaca. Ketika anak itu disajikan bacaan-bacaan yang untuk dia suruh membaca, dia merasa minder Bu Hayati dibanding teman-temannya. Tetapi ketika anak itu saya sajikan soal-soal matematika tanpa membaca, dia merasa dia bisa gitu. Jadi kalau misalnya nih dari skala 1 sampai 10, di kondisi kelas Ibu tuh sekarang seperti apa? Di rentang berapa? Kalau saya mengira-ngira rentangnya itu rentang 8 itu. Sekarang sudah 8. Nah, yang diinginkan ini sampai berarti maksimal berapa? 10. Oh, Iya, saya menginginkan 10 rentangnya. Jadi ini tinggal sedikit lagi sebenarnya ya. Iya. Nah, di sini hal apa saja sih yang menurut Bu Devita itu yang mempengaruhi kelas Ibu kok seperti itu? Seperti tadi itu, kok ini ada anak satu ini yang belum tuntas, itu hal apa saja yang mempengaruhi? Ya, tentunya faktor internal juga ya Bu dari anak tersebut. Jadi kalau saya perhatikan kan saya sudah mencoba nih Bu dengan memberikan jam tambahan ketika setelah selesai pembelajaran. Di situ memang anak tersebut itu memiliki pemikiran yang slow, yang pelan gitu Bu. Tidak selayaknya dari anak-anak yang lain gitu. Ketika kelas 1 anak-anak yang lain itu sudah bisa mengenal huruf sampai selesai, dan anak tersebut di kelas 1 juga masih slow, masih dunianya itu dunia bermain di taman anak-anak gitu Bu. Jadi seperti slow respon mungkin? Ya, sudah dikatakan seperti itu. Nah, jadi keinginan Bu Devita ini, situasi atau kondisi dari anak itu yang Ibu Devita inginkan itu seperti apa Ibu? Tentunya saya menginginkan anak tersebut itu naik kelas 4 itu sudah bisa membaca satu kalimat penuh dan bahkan bisa membaca bacaan cerita gitu. Ketika pagi hari itu pembiasaan literasi, anak tersebut tidak pernah mau membaca. Padahal kan saya sebagai seorang guru bergantian dalam membaca, yang lain menyimak, dan saya putus stop, dilanjutkan oleh yang lain, dan ketika seperti itu dia tidak pernah mau membaca. Gitu. Baik, dari cerita Bu Devita tadi ya, kira-kira hal apa ini atau ide-ide dari Bu Devita supaya harapan tadi Bu Devita, mungkin yang lebih tepatnya adalah rencana Bu Devita. Ya. Rencana apa saja nih yang ingin Bu Devita lakukan agar anak tadi itu bisa harapan Bu Devita sendiri terwujud. Ya, saya akan mencoba ya Bu dengan metode membaca raudhah, di mana metode membaca raudhah itu dikenalkan oleh para pendidik di jenjang TK. Kebetulan kan saya memiliki teman yang ngajar di TK itu Bu. Saya sharing dengan teman saya, ternyata teman saya coba Bu pakai metode raudhah, bagaimana caranya? Tentunya kan saya belum pernah belajar untuk itu. Di situ saya sambil belajar. Metode raudhah itu menggunakan kartu baca Bu. Anak tersebut kan sukanya itu bermain ya Bu.
pemikiran slow sih, kan dia taunya bermain dan bermain. Ketika kita sajikan kartu baca, kemungkinan dia akan asik. Ada kartu baca babi, bu, bebo, sampai zazi, zuzezo. Ketika temennya baju, gambar kartunya itu baju, bu, babi, bu. Ayo coba dicari yang gambar baju, dia akan mencari. Ketika ketemu, coba itu apa? B sama A itu apa? Babi. Nah, dari situ mungkin metode Raudoh akan saya gunakan untuk pembelajaran anak tersebut. Mudah-mudahan dapat mengikuti anak tersebut. Nih, membaca Raudoh tadi udah sangat bagus sekali yang membantu anak itu. Dan selain membaca Raudoh, barangkali nih ada lagi yang bisa membantu anak tersebut agar bisa lebih lancar lagi membacanya. Menurut Ibu apa ya? Ketika saya sudah menerapkan pembelajaran Raudoh di sekolahan, nanti saya akan berkolaborasi dengan orang tua wali murid tersebut, Bu. Di rumah orang tua wali tersebut juga saya pinjami kartu baca. Nah, untuk diulang kembali di rumah. Jadi tidak hanya di sekolahan saja dia diterapkan metode Raudoh, wali muridnya pun juga saya ajari juga metode Raudoh seperti ini. Dan tolong Ibu kita bekerja sama bareng-bareng supaya anak Ibu, anak saya juga bisa membaca gitu, Bu. Baik, ini tadi yang pertama sudah membaca Raudoh, yang kedua kolaborasi dengan orang tua. Mungkin ada lagi Ibu yang bisa dilakukan untuk membantu anak tersebut? Ya, mungkin itu dulu, Bu, dari saya, rencana yang akan saya lakukan. Untuk persiapannya saya juga sudah menyiapkan beberapa alat peraga dari metode Raudoh itu sendiri, Bu. Ketika anak itu disajikan kartu baca atau kurang tertarik, saya memiliki videonya juga, Bu. Jadi di rumah ketika anak itu capek mencari kartu baca atau kan capek gitu, orang tuanya bisa menyetelkan video tersebut, anaknya memperhatikan gitu. Mungkin dengan video bisa lebih menarik perhatiannya ya, karena dia kan masih kelas 3, biasanya senang melihat TV atau apa. Nah, ini diganti dengan video yang ada hubungannya dengan pembelajaran yang tentunya pasti akan sangat menarik ya. Nah, ini sangat bagus sekali Ibu Devita. Mulai kapan nih Ibu Devita akan melaksanakan dari rencana Ibu tadi? Mau kapan ini? Saya kan dimana anak kelas 3 itu pulang sekolah kan jam 11 ya, Bu. Saya paling mengambil setengah jam dulu, Bu, setelah pulang sekolah. Ketika anak itu udah nyaman, udah asik dengan pembelajaran ini, akan saya tambah 15 menit. Jadi ketika di akhir pembelajaran selesai gitu, Bu. Kalau misalnya ini di sekolahan, kalau misalnya untuk kolaborasi dengan orang tua, ini mau dimulai kapan juga ini, Ibu? Begitu saya menerapkan pembelajaran Raudoh di sekolahan, dengan secara langsung orang tua juga mendapatkan pembelajaran waktu di rumah. Jadi saya berkolaborasi dengan wali murid itu sebelum saya mengajarkan Raudoh di sekolahan. Oh begitu, berarti berkomunikasi dulu ya dengan orang tuanya, dihubungi, dipahamkan bahwa ini nanti gurunya akan menggunakan teknik Raudoh ini, mungkin dipahamkan dulu ya, Bu ya. Saya berbagi ilmu kepada orang tuanya juga, Bu, supaya orang tuanya bisa menerapkan metode tersebut di rumahnya. Oh iya, jadi nanti akan sangat membantu ya, kolaborasi yang sangat bagus. Nah, ini kira-kira siapa Ibu yang bisa membantu Ibu untuk memastikan bahwa nanti rencana Ibu akan berhasil? Tentunya saya akan mencari teman sejawat itu dari guru kelas 1 ya, Bu, di mana siswa kelas 1 yang ada di SD kami itu belum semuanya itu dari TK atau PAUD. Bahkan banyak yang dari rumah tangga belum mengenal huruf, belum bisa membaca. Maka saya akan mencari teman sejawat itu adalah guru kelas 1 gitu, Bu. Ya. Selain guru kelas 1, guru siapa lagi nih, Bu, barangkali yang perlu digandeng agar ini rencana yang sudah sangat bagus sekali ini, supaya ini juga nanti sekolah Ibu ya tentunya biar bisa goal untuk membaca di kelas rendah ini. Selain guru kelas 1 tentunya guru kelas 2. Kan barangkali ada anak yang kelas 1 belum tuntas dalam membaca atau masih dieja di kelas 2 gitu, Bu. Oh, ya, baik.
ini dari pembicaraan tadi kita nih dari awal sampai akhir, apa ini kesimpulan dari obrolan kita ini Bu Devita? Ya, jadi kesimpulan dari obrolan kita siang hari ini ya Bu, saya itu menginginkan memiliki murid yang sudah tuntas membaca. Dari kedua murid saya itu semuanya sudah bisa membaca dan memahami soal. Ketika mereka mendapat soal apapun, dia dapat memahami dan bisa menjawabnya. Ketika dia belum bisa membaca, pasti dia kan belum bisa memahami soal ya Bu ya. Tentunya menjawab pun dia juga ngawuran gitu Bu. Jadi kesimpulannya saya itu menuntaskan 22 siswa saya untuk dapat membaca dengan lancar gitu Bu. 100% berarti Iya, ya. 100 di angka 10. Iya. Nah, apakah dari pembicaraan kita ini Bu Devita merasa sudah mendapatkan solusi atau belum ini? Iya, dari kegiatan siang ini ya Bu ya, saya sudah mendapatkan pencerahan. Ternyata apa yang menjadi permasalahan saya dapat mengidentifikasikan, dapat merencanakan kegiatan apa yang tentunya cocok untuk permasalahan saya, dan saya juga memiliki harapan-harapan yang mudah-mudahan dapat tercapai gitu Bu. Ya, luar biasa sekali nih Bu Devita semangatnya. Tadi rencana aksinya juga sudah sangat bagus, ada kolaborasi dengan orang tua, dan ini saya juga baru pertama kali ya membaca tentang teknik membaca rodoh. Ini bisa menjadi inspirasi juga untuk saya maupun nanti rekan-rekan saya. Saya berdoa semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan ini, rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dan harapan tujuan dari Bu Devita tadi juga dari skala 8 ya bisa tercapai ke skala 10. Luar biasa sekali. Ini terima kasih atas waktunya ya, sudah sharing, sudah ngobrol, dan tadi sudah ada solusi-solusi. Terima kasih sekali, semoga berjalan dengan lancar ya. Ya, terima kasih Bu Rahayati. Saya juga merasa senang siang hari ini, merasa dapat banyak ilmu, dapat wawasan lagi dari perbincangan kita di siang hari ini. Baik, nanti saya akan tunggu ini kabar baiknya, hasilnya seperti apa setelah dilaksanakan terhadap murid tadi, dan juga secara umum pastinya di kelas Bu Devita bagaimana hasilnya. Semoga bisa berhasil Ya, 100%. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Bu Rahayati. Iya, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Alhamdulillah, tadi Bu Rahayati sudah berhasil melakukan praktek coaching ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, tadi kan saya mengambil indikator ketercapaian coaching saya adalah adanya rencana aksi yang muncul dari coaching. Nah, tadi alhamdulillah sudah ada rencana aksi yang disampaikan. Selanjutnya adalah ide-ide juga sudah muncul dari Bu Devita ya sebagai coach, dan beliau juga tadi sudah mau berbagi pengalamannya pada saat proses coaching seperti itu. Oke, nah tadi sudah disampaikan sama Ibu, berarti indikatornya sudah berhasil ya Bu ya. Nah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap percakapan tadi ya, di mana tadi saya melihat dan mencatat dari praktek yang sudah dilakukan memang sudah sangat luar biasa, sudah bagus, di mana tadi saya melihat Ibu Rahayati sudah mempraktekkan mendengarkan aktif. Saya melihat Ibu penuh dengan respon positif ketika menanggapi Ibu Devita ketika sedang menyampaikan, dimulai dari permasalahannya, menyampaikan idenya. Saya menangkap Ibu sudah mendengarkan aktif dengan baik, terus juga menangkap emosi dari beliau. Terus juga saya melihat Ibu Rahayati sudah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana
saya menangkapnya itu bukan hanya 1-2 kali, akan tetapi selalu saya lihat selalu Bu Rohayati mengajukan pertanyaan dengan terbuka berasal dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Devita. Nah, tentunya di sini nanti Bu Rohayati tadi mengajukan pertanyaan berbobotnya sudah dapat memantik sehingga menimbulkan ide-ide dari si Koci sendiri yang tadi awalnya Bu Devita masih bingung, dia masih pikirannya masih belum jelas mau apa, mau bagaimana dengan unek-unek permasalahan yang dihadapi, tetapi setelah dilaksanakan pertanyaan berbobot oleh Ibu Rohayati, akhirnya beliau dapat menemukan dari masalah yang dihadapi. Terus juga berarti di sini kesimpulannya adalah Ibu Rohayati juga sudah melakukan pemberdayakan coach. Nah, karena membantu membuat rencana aksi secara spesifik, terus juga sudah muncul mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Selain yang kompetensi 3 ini, saya sebagai pengamat juga menangkap dalam melaksanakan praktiknya itu Bu Rohayati sudah melakukan alur tirta dengan baik. Karena di alur tirta yang kita pelajari itu menyampaikan tujuannya itu apa, di situ juga sudah muncul. Nah, di situ juga tadi pada waktu melaksanakan percakapan sudah melakukan identifikasi, juga sudah melakukan rencana aksinya dan memunculkan tanggung jawab. Jadi sangat luar biasa dari praktek yang sudah dilakukan. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada satu lagi nih pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rohayati berdasarkan hasil melakukan praktek coaching yang baru saja dilakukan? Ya, jadi tadi kan yang saya gali lebih dalam itu adalah tentang pertanyaan berbobot ya. Jadi saya menggali potensi dari Bu Devita tadi, ide-idenya apa saja, rencana aksinya sudah luar biasa. Tadi ada membaca raudhah, kolaborasi dengan orang tua juga. Bukan hanya sekedar kolaborasi saja, tapi apa ya namanya, berbagi pengalamannya atau mendidik orang tua agar nantinya bisa mendidik anaknya itu di rumah seperti apa yang gurunya lakukan di sekolahan. Juga selain itu tadi ada alat peraga ya, jadi sangat bervariasi sekali. Alat peraga, ada video pembelajaran juga, dan ada jam tambahan. Ini rencana aksinya luar biasa. Nah, tadi kan sudah muncul ini dengan pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, akhirnya muncul rencana aksi. Nah, saya ingin mengembangkan lagi saya merasa present saya mungkin belum bisa 100%. Nah, maka saya juga ingin kompetensi itu diaktifkan lagi kayak gitu. Jadi bukan hanya pertanyaan berbobot saja kayak gitu. Terima kasih, sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, berarti selesai untuk praktek coaching pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang Bu Sumarni, terima kasih.